di event pertama saya ikut di lomba silat itu alhamdulillah banget dapat emas. Dapat emas. Dapat emas. Event pertama lomba silat langsung dapat emas. Tapi walaupun kayak gitu masih lomba daerah sih. Oh, lomba daerah. Tapi bagus lah kalau udah emas dia. Ya, Berarti walaupun sebulan baru latihan baru masuk TS, ikut lomba dapat emas, lumayan itu. ya, mungkin itu emang salah satu penyemangat saya juga Iya. untuk ngikutin silat ini gitu. Oh ternyata ya saya mikir juga ternyata saya juga ada bakat di situ. Ada ya minat saya jadi naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Satria dan selamat datang kembali di acara tercinta kita, Wanarja Bersuara. SMIT Ashifa Boarding School Wanarja tidak terlepas dari banyaknya kegiatan yang nantinya bakal jadi pertanggungjawaban buat murid dan juga jadi kesibukan buat mereka sendiri nantinya. Seperti dari keorganisasian, dari kepanitiaan event, lomba yang bakal mereka ikutin, dan juga tentunya akademik dan juga tahfiz yang ada di sekolah. Tapi pernah gak sih kepikiran emang ada ya murid yang pengen ngikutin hampir semua atau bahkan semua kegiatan yang nyibukin tadi, sementara kita ada di boarding school nih. Bukannya boarding school udah padat ya, udah banyak nggak jadwal yang diatur-atur oleh sekolah. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu kita sudah berhasil nih mengundang salah satu orang yang lumayan ngikutin banyak kegiatan di SMIT Ashifa Boarding School Wanarja. Siapakah dia? Langsung saja kita sambut Musyafa Syauki Abdillah. Gimana Musyafa kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Lagi lenggang apa lagi sibuk nih hari-harinya? Alhamdulillah biasa aja sih. Biasa aja. Oh, biasa aja. Siang biasa belajar mandiri kita. Musyafa Syauki Abdillah, nama panjang? Nama biasa. Nama biasa. Nama di akta. Nama di akta. Kalau nama panjang nanti kayak nyanyi Musyafa. Freak ya. Oke, jadi kamu Syafa ini adalah orang yang lumayan ngikutin banyak kegiatan nih. Seperti dia mengikuti 3 organisasi, 1 kepala divisi dari kepanitiaan event, dan juga banyak prestasi di bidang seni bela diri ya. Iya. Nah, sebelum kita ulik-ulik kamu Syafa ini udah ngikutin apa aja dan mengemban apa aja, coba kamu Syafa bisa perkenalkan dulu dirinya ke penonton Wanarja Bersuara. Oke. Mungkin baiknya salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Musyafa Syauki Abdillah, biasa dipanggil Musa. Saya pria kelahiran 2008. Saya kelas 11 MIPA 3. Petrikor. Yuhu. Banyak juga ya teman-teman di sini ya. Ya biasalah, kelas saya emang isinya orang-orang hebat semua insyaallah. Insyaallah. Kan Anda nih kelas 11 Sosum ya, saya sosum. Rival insyaallah gitu. Rival. Enggak. Oke. Terus ya saya lahir di Jakarta. Tapi tinggalnya di Karawang. Karawang. Karena emang orang tua saya tuh ada yang dari Jakarta, ada juga dari Jawa Timur, dari Blitar. Kayak saya kalau pulang kampung ya biasanya ke sana juga. Jadi pulang kamu ke Jakarta, ke Blitar juga tuh. Berarti kalau di Karawang cuma rumahnya aja. Rumah aja. Orang tua juga dari sana sih. Kerja di sana. Kita di Karawang. Oke, jadi itu perkenalan singkat dari Musyafa. Nah, sekarang kita mau tanya nih ke kamu Syafa, apa aja sih yang sekarang diemban kegiatan-kegiatannya, dan juga mungkin organisasinya bisa lebih diperjelas lagi. Dari data yang kita dapetin ya 3 tadi tuh, dari 5 tadi tuh ya, ada 3 organisasi, ada 1 event ya yang sedang diemban juga, dan juga lomba-lombanya. Coba kamu Syafa bisa dikasih tahu nih ke penonton Wanarja Bersuara, karena kita lagi penasaran juga nih. Mungkin yang awal-awal organisasi lah, yang Ya, organisasi. boleh organisasi dulu, kita mulai dari organisasi. Teman-teman juga tahu gitu kan. OSIS, organisasi sekolah. Tapi kalau di sini kita namanya BEM. BEM, ya. BEM. Itu saya nggak cuma di kelas 11 ini doang, tapi dulu juga di kelas 10. Oh, di kelas 10 juga. Saya masuk ke divisi pendidikan. Pendidikan. Itu banyak lah pengalaman saya bisa dapat di kelas 10 yang sehingga bisa berpengaruh di kelas 12. Iya, pastinya. Kelas 11 ini. Terus itu juga sama Anda kan? Oh iya. Nah iya, saya juga. Oh iya. Saya sampai lupa loh, saya dulu juga ikut BEM ya. Karena sekarang udah ada di podcast nih gitu. Oh, jadi agak lupa deh kayak. Dia pindah haluan. Terus tapi kalau sebenarnya pengalaman Anda juga banyak sebenarnya. Lah, kenapa gak kita wawancarain dia aja sih? loh. Gak perlu saya sebenarnya. Tapi kita lagi ke Anda ini. Oh iya dah. Coba dari Anda dulu deh. Yalah, saya dulu mungkin nanti bisa tiba-tiba dikit-dikit lah, dikit-dikit ya.
Terus organisasi lainnya saya juga ada di organisasi angkatan. Angkatan sebagai Sebagai ketua angkatan. Wis, ketua angkatan. Wah ini udah gak apa. Terus saya juga sebagai Dewa Ambalan. Dewan Ambalan. Dewan. Dewan Ambalan. Dewan Ambalan. Itu saya sebagai anggota Di bagian apa tuh anggotanya? di bagian teknik pramukaan. Teknik kepramukaan. Alhamdulillah saya juga sebelum ke SMA ini ada pengalaman dulu di SMP. SMP ya. Oh iya, saya SMP-nya juga nggak di sini. Jadi di mana tuh SMP? Sebelumnya. SMP saya di Subang juga, di Subang. Marifatul Salam. Oh, Marifatul Salam. Iya, iya. Terus selain pramuka tadi kan saya juga ketua divisi Ketua divisi. event Aspera. Oh ya, Asfera. Sebagai ketua divisi apa nih? Ketua divisi Humas. Humas. Itu Aspera tuh kita acara lomba gitu. Juga ada sosial eventnya. Nanti kalian mungkin bisa Ya, bisa ikut lihat lah. di Februari. Bisa lihat ya. Di acara kita, Bro. Di Februari. Terus dari kepala divisi tadi Terus apa ya? Ini. tapak suci. Oh iya, Tapak sucinya, Suci. ya, bela dirinya. Itu eskul saya. Nah, saya juga masuk ke SMA ini karena itu sih salah satunya. Karena dulu kan saya punya ada pengalaman juga, Ya. basic di tapak suci, terus ada di pramuka. Emang sebenarnya saya kesini tuh salah satunya ngeliatnya dari TS-nya itu. Iya, berarti di sini tesnya dan pramukanya lumayan bagus lah. Jadi menarik Anda itu untuk sini. Iya, awalnya emang saya ngeliatnya TS-nya doang. Oh, tesnya doang. Oh ternyata ada pramuka juga, ya udah saya ikut. Gitu. Terus Dari tes tuh udah dapat apa aja dari tapak suci tadi? Entah dari lomba kah, dari pengalaman, Iya. dari relasi juga. banyak sih insya Allah. Banyak. Apa aja? Jadi gini, ini mulainya mau dari SMP atau dari SMA dulu ya? Boleh coba dari SMP dulu biar kita SMP. ulik-ulik dulu nih. Emang karena di SMP tuh saya udah ngikutin. Karena di pesantren saya dulu juga, saya juga pesantren dulu. Pesantren tuh kelas 8 itu baru ada sebenarnya. Oh, Tapak suci. tapak suci baru ada kelas Baru 8 ada. kemarin. Nah, yaudah saya ikut lah. Itu setelah kita latihan, kita ikut event. Saya ikut tuh langsung saya ikut event. Langsung ikut event? Nggak lama, itu sebulan baru latihan sebelum Oh, baru sebulan latihan langsung ikut event. Ya, karena emang oh ya udah pelatihan yang bolehin ya. Ternyata emang sebenarnya yang kita ikutin lomba ini lomba yang sangat beresiko. Oh, Tahu resiko. lah lomba silat ya. Lomba Iya, silat tuh pastinya lomba silat entah itu luka atau apa gitu ya. ya. Apalagi ya itu banyak lah resiko Iya, dari pastinya, lomba silat itu. Akhirnya saya ikut di event pertama saya ikut di lomba silat itu alhamdulillah banget dapat emas. Dapat emas. Dapat emas. Event pertama lomba silat langsung dapat emas. Tapi walaupun kayak gitu masih lomba daerah sih. Oh, lomba daerah. Tapi bagus lah kalau udah emas dia. Ya, Berarti walaupun sebulan baru latihan baru masuk TS, ikut lomba dapat emas, lumayan itu. ya, mungkin itu emang salah satu penyemangat saya juga Iya. untuk ngikutin silat ini gitu. Oh ternyata ya saya mikir juga ternyata saya juga ada bakat di situ. Ada minat saya jadi naik. Terus setelah itu ada lomba lagi. Itu kan kalau nggak salah bulan Oktober. Di bulan Desember itu ternyata ada juga lomba lagi. Ikut lagi berarti. Tapi lombanya itu setelah libur, pas libur Pas libur. itu kita langsung bimbang. Wah ini mau gimana? Kita ikut gak? Yaudah ikut aja lah. Ini deket sama rumah teman kita. Oh, dekat sama rumah teman. Deket sama rumah teman tuh. Jadi kita nginep aja di situ. Namanya eventnya itu Bandung Lautan Api Bandung Lautan International Championship. Oh, internasional. Karena emang kan waktu itu eventnya ketiga, Ya. dia ngadainnya tingkatnya internasional. Tapi kalau sekarang kayak masih nasional terakhir saya lihat itu. Itu di Gor Jatinangor deket ITB. Ke ITB. Jadi kita ngelewatin ITB. Terus kita mau gimana? Akhirnya ikut. Akhirnya ikut. Ya udah kita Berarti- dengan ya gimana ya? Kita baru ikut nih. Ya. Baru ikut. Terus kita kalau mau serius di eskul ini, ya udah kita ikut aja lah. Maksudnya Jadi gimana ya? ngorbanin kita waktu keluarin- libur. Heeh. Ngorbanin waktu libur untuk ngikutin perlombaan internasional ini. Ya udah akhirnya kita ikut. Bisa tuh. Wah, di sana Rame emang meriah banget kan. Meriah karena banget. internasional. Rame ya. Tentunya internasional ya. Apalagi Bandung kan. Bandung Ya Bandung lumayan lah kota kotanya. besar Iya, juga kota besar di Indonesia. Nah,
saya ikut, tapi di situ itu kan karena lomba kedua saya. Di situ saya kalah. Kenapa kalah? Kalau nggak salah itu lawannya saya tuh lawan PSHT Bandung. Oh, lawan PSHT Bandung. PSHT Bandung. Di situ wah, saya diterjang terus kan. Oh, diterjang terus. Wah, itu saya nggak bisa mikir apa-apa. Karena emang pengalaman tuh ternyata sepenting itu. Iya, pengalaman Karena seperti latihan saya juga belum terlalu banyak. Dan juga mungkin kepikiran ini hari libur gitu, ya. Mungkin aja bisa Mungkin jadi. gitu ya. Ya gitu kali ya. Nah, di SMP itu ya itulah. Saya buat SMA ini mungkin selain prestasi yang saya dapat di SMA, saya juga ada backgroundnya dulu. Ternyata SMP Iya. saya ikut lomba juga. Gitu. Bagus lah berarti. Jadi ada SMP udah ada pengalaman, udah ada gambaran nih buat lomba-lomba. Nanti mungkin SMA bisa ikut lagi, ternyata ikut lagi tapak suci di SMA. Ya itu. Nah, kalau di SMA lomba-lombanya udah ikut apa aja nih? Nah itu pas saya kelas 10 alhamdulillah kan. Yang waktu itu kita langsung ikut Bekasi. Jadi selesai Fantastik. Jadi di Iya. Ashifa tuh kan Fantastik ya yang kita ikutin dulu itu. Fantastik itu MPLS Asifanya ya. MPLS kalau di SMA negeri. MPLS. Nah setelah sebulan 2 bulan, kalau nggak salah tanggal bulan September gitu, itu kita ada dikasih tahu kan, karena karena di SMP saya dulu itu ada kakak kelas yang lanjut di sini. Oh, ada. Jadi tahu lah ada event nanti gitu dikasih tahu gitu. Iya, kebetulan dia juga ketua saya Bang Udin. Ya, itu di sana saya lanjut namanya Bekasi Championship. Bekasi Championship. Itu nasional. Alhamdulillah. Saya ikut sama ada teman saya juga di sini. Ya. Nah, di event nasional ini saya nginep buat tempat penginapan ya. Karena kalau kita di event silat biasanya itu yang pertama paling dilihat itu kebisaan kita. Iya. Kemampuan kita maksudnya. Kalau ternyata latihan kita kurang. Maksudnya event yang ini tuh mepet dan kita nggak belum latihan. Nah, itu kita dilihat itu dulu. Terus kedua akomodasi sama ini ya tempat penginapan. Pokoknya kemungkinan yang ada di sana gitu. Sama kayak makannya juga. Ya pastinya. Kita lihat. Nah di Bekasi itu alhamdulillah saya menang. Jadi Mas. Nah itu ada yang bagusnya gini. Gimana tuh? Itu kan eventnya IPSI. Ya. Beda tuh. Kalau yang waktu saya pertama kali ikutin itu. Ya. Itu event tapak suci. Peraturan tapak sucinya. Yang saya Bandung ikutin itu juga peraturan tapak suci. IPSI. Oh, IPSI. Cuman itu peraturan dulu. Oh, peraturan dulu. Jadi beda sama peraturan yang sekarang beda ini. Sama yang SMA ini. Oh. Yang SMA itu peraturannya juga IPSI. Beda kan? Kalau SMP tuh tingkatnya para remaja. Ya. Kalau SMA dia langsung remaja. Itu peraturannya beda. Dia waktu itu ada tarik-tarikan gitu. Wah itu benar-benar gebrakan banget lah dalam jadi kaget lah ya dunia silat. Kalau SMP belum nyoba kayak gitu, pas SMA udah ada peraturan baru gitu, jadi agak kaget. Ya tapi kan alhamdulillah udah main dapat emas juga di ini Bekasi Championship-nya. Itu jujur karena ini sih, karena apa tuh? Ada penyemangat. Karena kayaknya saya ada latar belakang olahraga sih. Oh iya. Gimana ya, kayak Anda tahu sendirilah badan saya. Maksudnya gini, maksudnya emang saya dulu pernah olahraga WOL gitu. Ya, workout ya. Terus ya mungkin kaki saya terlatih banget. Jadi kuda-kudanya kuat maksudnya. Jadi pas lomba pede gitu. Bukan. Jadi nih, saya ditarik. Saya ditarik, saya jatuh. Tapi karena pas jatuh itu kita masih bisa ada counter attack namanya. Oh, boleh counter attack berarti. Di counter attack itu kita masih bisa ngikat kaki dia. Oh. Jadi setiap saya jatuh, itu pasti musuh jatuh juga. Oh, jadi setiap Anda ditarik, jatuh, terus saya jatuhin juga. Oh. Terus pernah tuh, kalau nggak salah pas final, itu saya ditarik. Dia kan jatuhin diri ya, itu boleh tuh jatuhin diri. Sayanya nggak jatuh. Dia jatuh. Oh, dia jatuh. Jadi dia yang narik, dia yang jatuh. Tapi Anda tetap berdiri gitu, tetap kokoh, nggak jatuh. Ya. Nah, ya itu sih alhamdulillah dari saya di SMA ini. Terus buat yang lainnya, event yang paling terakhir kita ikutin. Yeah. Ini juga ikut. Masnya ini juga ikut. Apa sih itu kemarin
Gontor. Gontor ya, 100 tahunnya Iya, Gontor. IMPSC, International Muslim Pencaksilat. Championship ya. Itu wah event Iya. Gontor kan. Iya. Kita siapa yang nggak tahu Gontor, pesantren yang Pesantren besar udah, lah, lumayan udah di lama. Karena Indonesia. itu waktu itu 100 tahunan kan. Iya, Dia 100 ngadain tahun kita. event, ada juga pencaksilatnya. Pencaksilat. Jadi kita ikut. Kita ikut. Tuh Coba benar-benar. kayak kalau saya terus mending Anda. Gimana itu pengalaman Anda juga? Beda. Kalau kesan saya sama lomba kemarin yang kita ikuti ya. Jadi kita Iya. berdua nih ngikutin lomba yang sama juga kemarin. Betul. Itu lombanya wah meriah banget dan seru banget ya. Karena itu juga internasional, jadi ada yang dari negara lain, ada yang dari Malaysia ya. Wah, biasalah kalau orang Indonesia internasional pasti ada orang bule. Iya. Kita dicari orang bule. Kalau orang bule itu kayak Oh ya udah biasa aja 100 gitu. dari 1%, iya padahal biasa aja Biasanya juga tinggal orang-orangnya. datang gitu ikut lomba gitu ya. Jadi kita nyari-nyariin juga gitu. Yang pertama kali kita temuin tuh Mesir gak sih? Iya Mesir. Orang Mesir itu lagi main. orang Iya lagi Mesir. main. Lagi latihan lagi main tuh. Parah banget. Terus orang Palestina gitu ada. Hmm. Tahu gak sih yang jadi orang nih lah, orang Palestina lagi main. Ya. Dia ngebanting. Kelihatannya kayak ini sih, kayak orang pace-pace gitu. Gak apa-apa kan, gak apa-apa ngomongnya. Kayak pace-pace gitu. Kirain emang orang Indonesia gitu, dari timur. Oh ternyata dia kontingen Palestina. Oh. Yang ini loh yang pas. Iya, Jadi dia yang tinggi ya. iya tinggi. Yang Terus tinggi. dia pas ditanding nih. Hmm. Dia lagi nyerang. Misalnya musuhnya jatuh atau dia udah poin, itu satu Satu stadion. ya, satu stadion langsung tepuk tangan terus. Padahal stadionnya itu gede banget. Tahu ini gak sih? The Hawks Tangerang itu markasnya The Oh Hawks iya ya, Tangerang. kemarin di The Hawks Tangerang ya markasnya itu ya. Ya, yang ini klub basket. Ke basket. Itu padahal 6 gelanggang. Satu stadion tuh ada 6 gelanggang. Tapi diliriknya terfokusnya ke ini situ doang. ya, dilirik ke situ doang gitu. Ya, terus ada juga tuh yang unik di situ. Yang ada nama Pak Presiden. Oh iya. itu nanti. Itu lucu banget. Jadi Pak Presiden kan emang biasa dipanggil ya Iya. untuk Ini nih. kontingen ini atas nama Ini. nih. Wah itu tapi disebutnya Pak Presiden gitu sekarang. Ada yang namanya dari nama presiden kita sekarang ini ya. Ya itu langsung Satu gelanggang tepuk tangan, langsung Tepuk ketawa tangan. semuanya, langsung rame lah pokoknya itu. Itu juga pengalaman yang Itu pengalaman banget bagus buat kita sih ya. Nah kalau tadi tapak suci nih, kita mau tahu sekarang Jadi yang ngomongin silat mulai nih. ya nanti kelamaan juga. Kita mau tahu sekarang yang dari kepala divisi Asfera Humas nih. Itu awalnya gimana bisa kepilih? Ini mah balik lagi ke ini sih. Saya bisa balik. Oke, Asfera. Jadi saya masuk ke divisi Humas. Itu sebenarnya sebenarnya kegiatan kita Asfera ini itu aslinya itu dari kelas 11. Kelas 11 yang ngurus maksudnya. Oh iya kelas 11 Kelas 11 yang ngurus. Sebagai panitia intinya lah bilangnya ya. Iya, panitia inti. Terus tapi kita juga bisa minta tolong ke kelas 11. Kelas 10 ya, maaf. 10, Kelas 10 buat jadi panitia tambahan. Iya. Dan Kalau pas di dulu- kelas 10 juga saya ikut tuh. Oh ikut Nah, panitia Asferanya, sebenarnya saya nggak daftar. nggak daftar. Cuman alhamdulillahnya karena ada orang dalam kelas 11. Enggak sih, gimana ya? Maksudnya gini. Relasi temen lah. Ya, jadi divisi ini tuh kurang. Jadi ternyata kelas 11 ini kurang iniin orang rekrut kelas 10 kita. Ya udah akhirnya yang berkompeten ya mungkin akhirnya saya dimasukin jadi divisi Humas. Humas. Jadi kelas 10 ini udah humas nih, udah kepilih lah sama kakak kelasnya ya. Ya, Jadi kebetulan kakak juga kelasnya ngelirik gitu. Oh ini Musa bagus nih, coba kita masukin gitu ya. ya, kebetulan juga yang divisi Humas tuh dia ada proker gitu, program kerja. Programnya apa itu? Ekspedisi gitu ke Karawang. Oh jadi kesana-sana keluar-keluar ya. Iya, makanya emang saya orang Karawang tadi. Saya tahulah seluk-beluk Karawang Iya. gitu, sekolah-sekolah. Saya juga punya relasi teman-teman yang saya SD dulu ada orang-orang Karawang. Jadi mudah gitu. Jadi kita main relasi sih. Nah, alhamdulillah nih kenapa saya sekarang di kelas 10 ini jadi Kadif Humas? Itu karena teman saya yang tadi pas kelas 10 ini nemenin saya di Humas. Humas juga. Dia Sekarang kelas 11 ini dia jadi ketua pelaksananya. ketua pelaksana Asfera di SMA kita ini ya. Di unit kita. Nah, karena yang pengalaman Humas tuh cuman saya dan dia. Akhirnya dia naik, ya udah yang ada pengalaman dia naikin aja. Oh iya. Oh ya deh saya berarti gitu. Jadi yang lirik juga nih karena dulu satu divisi sekarang kenapa
nggak pilih dia aja gitu jadi kepala divisinya ya, kepala divisi humas. Kalau Anda waktu itu ikut nggak sih pas kelas 10? Saya kelas 10 nggak ikut. Nggak ikut Aswera. Saya daftar padahal, tapi Nah, itu mungkin nggak kelirik. oh ya nggak apa. Nggak apa, tapi ya, Daftar. saya daftar. Saya pengen sebenarnya jadi panitia Aswera pas kelas 10, cuman mungkin belum kelirik lah. Nggak apa-apa. Nanti itu Aswera. Nah, kita masuk nih ke organisasi. Kita mau tahu dari pramuka dulu nih, karena tadi kan udah mention ya, pas SMP tuh udah ikut pramuka juga. Ya. Nah, sekarang coba pramuka di SMA ini pengalamannya ada apa aja itu? Pramuka di SMA. Saya kemarin terakhir kali itu ikut event Jambara itu buat seluruh Ashifa. Seluruh Ashifa. Jadi kan Ashifa itu ada 4 unit. Ya, ada 4 unit. Ada kita, Jalan Wanarja, terus ada Jalan Cagak, terus ada Segala Herang, terus ada Jalan Cagak 2. Nah, itu semua pramuka dari 4 unit itu ikut event ini. Oh, Jambara. Ada lombanya, ada gatheringnya gitu, Ya, terus ada materi-materinya lah. Nah ya, salah satu uniknya pramuka Ya. itu dia bisa ngiket gitu, bisa Bisa ngikat gimana tuh maksudnya ngikat? ngiket gimana ya? Jadi bisa bikin relasi dengan mudah. Oh ya, relasi. Gimana entah itu tiba-tiba kita Dia- mau ILL bareng nggak? Bayangin tuh. Jadi waktu saya pas SMP itu pembina pramuka saya kan lagi lomba tuh pas Yeah. SMP. Dia tiba-tiba ke ini sebelah, ke camp sebelah, terus bilang mau ini nggak, mau ILL bareng. Wah, apaan nih? Ini mau Kaget so lah ya. akrab apa gimana? Tiba-tiba datang Kaget, gitu ya. ngajakin nyel. Ya udah, oh ternyata yang SMP yang ditawarin itu ternyata dia udah biasa kayaknya. Udah biasa. Jadi fun aja. Kalau kita kan kayak kaku. Kayak kaget gitu ya tiba-tiba. Ternyata emang biasa. Akhirnya ya udah kita biasain aja. Kalau ternyata emang pramuka kayak gini, ya udah kita biasain aja. Akhirnya pas ya tadi kita balik lagi ke Jambara. Akhirnya saya juga ngajak buat ILL bareng gitu, salah satu pendekatan relasinya. Iya. Gitu. Seru sih di Jambara itu. Ashifa sangat mantap sekali. Itu mantap ya. Di Jambara tuh Jadi nggak cuma di unit ini doang kita kenalan sama kelas 11 atau angkatan yang Yeah. satu angkatan gitu. Kita juga kenalan sama unit-unit lain. Bayangin aja tuh. Di kita ada berapa orang, ada ratusan orang. ada Di sana ratusan juga orang banyak ada juga. ratusan orang. Ya udah, jadi kita punya relasi juga di sana. gathering sana ngumpul semua gitu ya. Mungkin itu salah satu apa yang membuat mudah kita Asfera tahun ini insyaallah ya. Ya, insyaallah Karena ya. kita udah pernah ketemu si ini. Jadi si ini. kenal relasi juga. Iya. Ini lebih gampang lagi. Nah, kalau tadi itu pas Jambaranya, kita mau tahu pas perekrutan pramukanya ataupun pas mau jadi dewan ambalannya nih. Oh iya itu Kan ada pelatihannya tuh sebelum jadi dewan ambalannya. Jadi jadi apa sih? Bantara ya? Bantara. Jadi bantara. Nah, itu pelatihannya gimana aja tuh kalau boleh tahu? sebenarnya kalau Bantara itu tingkatan sih ya. Oh iya, Bantara tingkatan. itu tingkatan kelas gitulah. Atau apa ya disebutnya? Level gitu ya. Level lah di Bantara. Itu kita sebelum ikut pramuka sebenarnya itu ada seleksi dulu, bukan seleksi ya. Kayak event buat penerimaan tamu gitu. Namanya penerimaan tamu ambalan. Jadi kalau sebelum kita latihan ada namanya penerimaan tamu ambalan. Itu seru. Jadi kita menjelajah mengelilingi itu disertai dengan game-game. Saya kemarin juga sempat jadi ikutan jadi panitia PTA kan karena kita udah kelas 11. Iya. Dia ngurus tuh sekarang kelas 11. Jadi pas saya kelas 10 juga ikut itu. Enggak, Ring. Kelas 10 nih saya nggak ikut PTA yang kelas 10. Lo nggak ikut? Nggak ikut gara-gara Karena? event Bekasi. Oh, silat tadi. Ternyata itu berpasan kita pergi. Pas-pasan. Pas balik tuh, kan itu berangkatnya itu kalau nggak salah hari Jumat. Ternyata hari Sabtunya ada PTA. Oh, itu tahu nggak pas mau event ke Bekasi tuh tahu nggak sih ada Nggak PTA tahu, tuh nggak tahu. nggak tahu. Jadi nggak dikasih tahu. Kagak, nggak tahu. Jadi mungkin belum dapat infonya ya. Ini udah langsung berangkat sana. Iya, Besoknya ada. Mungkin emang gimana ya? Emang nggak ngasih tahu apa saya nggak tahu Ya, kudet apa gitu ya. Anda nggak tahu gitu. Oh kayak saya keseringan latihan kali. Nggak ada. Terus ya selain itu PTA ada juga Bantara. Di Bantara ini banyaklah kegiatan. Sama tuh kayak LDKM kita prosesnya 1 minggu. Itu ada berbagai Kegiatannya. dibagi 2 sih.
berbagai kegiatan, terus dibagi 2 acaranya. Apa tuh? Yang pertama pra SKU, terus yang kedua SKU-nya. Puncak SKU. Kok SKU? Oh, SKU Bantara. sih, Bantara. Ya, Bantara. Pra Bantara sama puncak Bantaranya, Bantara. Jadi pra Bantara tuh kita di sini, terus puncaknya kita di T8. Tempat campnya Asifa, oh ya, camping ground. Camping groundnya Asifa. Itu dingin banget sih kemarin pas awal-awal Fantastik kita ke situ ya. Ya itu dingin banget sih. Iya. Kemarinnya pas saya SKU BEM. Oh tadi udah cerita SKU belum sih? Belum, nanti itu nanti coba ya. yang ini dulu Bantara tadi. Ya. Itu di T8 ini Hari dingin puncaknya. ya dingin. Hari puncaknya ngapain aja tuh? Mau puncak dulu apa pra dulu nih? Boleh lah diceritain pra sama puncaknya coba. Pranya dikit doang sih paling. Materi-materi gitu ya. Iya, materi. Pelatihan. Terus ada beberapa adat lah, Ya, adat biar jadi disiplin lah ya bilangnya. Adat makan gitu. Itu pranya. Terus ada ya sekarang bayangin aja gini. Kalau kita biasanya setiap hari itu keluar jam 6.50. Jam 50. Ini dicepetin kalau anak-anak yang mau Bantara itu dicepetin 5 menit atau 10 menit. Oh. Kaget tuh kita. Terus ada beberapa yang emang harus dipakai, kayak tadi tuh kan kalau LDKM harus pakai jas, pakai name tag dan segala macam. Di ini tuh ada juga, ada kalau nggak salah Slayer kita pakai. Slayer Bantara. Slayernya ya, yang warna kalau nggak salah tuh saya lihat kemarin tuh ada biru hitamnya ya. Biru hitam. Itu buat angkatan kita dapatnya biru hitam. Terus Bantara langsung puncak ya? Langsung puncak. Nah, puncak nih mantap sih. Itu ada kegiatan giat malam lah ya. Giat malam. Sangat penuh rohani sekali. Gimana tuh emang penuh rohaninya? Kok kayak gini banget gitu penuh rohaninya? Giat malam tuh sebenarnya saya juga udah ikut pas kelas 10 awal. MPLS-nya tuh si Fantastik. Oh iya, Fantastiknya. Itu udah ada. Kalau Fantastik cerita Fantastik dulu lah. Giat malam tuh seru banget sebenarnya. Boleh. Itu kan awalnya di pos awal tuh ada Ustadz. Iya. Ustadz Iza. Pak Iza. Ustadz Pak Iza. Beliau bilang gini, kan kita giat malamnya tuh ke hutan ya. Iya. Itu adalah posisinya. Oke, nanti kalian di hutan hati-hati ya. Kalian harus jaga adab, jaga sikap. Karena peninggalnya bukan cuman kita doang. Bukan cuman manusia doang. Mungkin ada hewan, mungkin ada ada gitu makhluk ya. Iya. Itu bikin takut pas itu ya, pas pastinya tuh. Tapi itu ini sih ya, kan kedapat nilai rohaninya. Oh iya, kita sebagai manusia juga harus hidup berdampingan lah di dunia. Dan tahu tempat gitulah. Terus di situ akhirnya jalan misalnya. Terus ada pos di mana tuh kita dipisah-pisah. Bisa-pisah. Nanti pisah. Jadi kalian mau 1 orang apa 2 orang yang maju? Akhirnya 2-2. Oh ternyata kita ganjil. Jadi yang ganjil itu yang sendirian saya. Oh iya. Saya paling pertama tuh. Nanti bilangnya gini Ustadznya. Kalian majunya ini ya, kalau nggak berdua-dua sendiri-sendiri. Yaudah ternyata kamar saya milih 2 orang. Saya kebagian 1 dan itu saya paling duluan. Nanti di depan itu ada absen. Kalian absen aja di situ. Oh yaudah, saya kira cuma absen doang. Ternyata udah sampai sana. Saya ngeliat gelap kan. Saya ngeliat lilin. Oh iya ada lilin. Tapi kok lilinnya ngambang ya. Ternyata kuburan. Tuh wah merinding saya langsung. Karena emang posisinya saya tuh nggak pernah giat malam. Baru pertama kali ini giat malam. Dan itu ngerasain gimana malam-malam kuburan sendirian. Ya udah saya di situ maju. Terus ngejain. Bisa. Ya. Sambil termata Pak. Sambil termata atau gimana nih? Gimana ya? Bukan takut hantu ya? Kayak udah jalan aja biasa. Apa emang takut hantu ya? Oke, akhirnya saya maju. Nah dia nyampe situ. Ngeliat iya bener ada kertasnya, ada absen. Nah pas saya absen itu sampingnya ada sesuatu. Jadi kan kayak kertas terus ada kolom gitu. Iya. Ada nama saya terus ada parafnya. Ya udah saya paraf, di sampingnya ada 1 lagi. Apa itu? Itu disuruh nyari barang. Di kuburan. Bayangin disuruh nyari barang di kuburan. Saya mana pasti takut kan. Saya berani-beraniin aja gitu. Kirain saya tuh selesai dari situ tuh ada orang juga. Kirain tuh ada orang juga sebenarnya. Ternyata. Wah yaudah saya absen kan. Saya ngelihat aja keliling. Soalnya di atas itu orang-orang kayaknya mungkin dia emang sendiri-sendiri juga takut. Nulisnya apa tau Mbak?
batu, tanah, angin, daun. Padahal enggak, sebenarnya itu ada hanger gitu. Ada barang-barang yang emang enggak wajar lah di kuburan. Diletakin gitu. Kayak tiba-tiba ada hanger, tiba-tiba ada batu baterai gitu kan, enggak wajar. Nah yaudah saya ikutin aja itu sama. Tapi akhirnya wah saya mikir juga, ini kayaknya kalau saya tungguin teman-teman saya juga bakal kesini. Oh bener tuh, saya tungguin satu Ada orang. datang. Oh ternyata ada 2 orang lagi yang datang. Akhirnya rame itu kita. Rame, kumpul. Nah terus pas di antara kegelapan itu ada yang teriak, karena saya lama di situ mungkin ya. Ada yang teriak, ayo yang udah lanjut lagi 5, 4. Wah ternyata ada orang tuh Nah, di ada situ. orang. Nah ternyata pas yang ada orang itu dia udah nyiapin kayak apa ya, warna putih-putih gitu buat putih-putih gitu. untungnya nggak keluar pas saya Oh, nggak keluar. Iya iya Tapi ketahuan itu. ketahuan. Iya terus oh ini ada, ternyata rame tuh, ada 4 sampai 3 orang gitu. Cuman gelap aja kan. Yaudah akhirnya jalan. Terus kita tuh dikasih pantangan di situ. Pantangannya kalian harus hati-hati, nggak boleh teman kalian hilang, juga nggak boleh nambah. Wah ini gimana kan? Nambah. Takut dong nambah dong. Ya gimana lah. Akhirnya kita punya strategi tuh buat saling pegangan. Oh, saling pegangan. Saling pegangannya di gini. Saling Pegang pundak apa gimana? Pundak. Pegang pundak. Terus karena masih takut jadi dia berdua-dua gini. Ternyata kata panitia nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh pegang tangan. Akhirnya pas sampai di pos selanjutnya dipisahin. Nah terus mungkin lanjut aja ke Bantara. Giat malam Bantara tuh Nggak jauh beda dari yang tadi. nggak jauh beda. Cuman dia tambah aja ada materi-materi gitu. Jadi setiap pos kita harus ngerjain materi pramuka, misalnya sandi morse, terus ada apa semapur. Itu malam-malam kayak gitu tuh. Jadi Malam-malam. terus pegang bendera gitu. Nah ini rohaninya gini kalau dia pas ini. Jadi satu kelompok kita, satu sangga ya, bilangnya satu sangga. Kebetulan itu saya lagi jadi pinsanya juga. Pemimpin sangga. Yang satu orang disuruh buka mata, sisanya nutup mata. Oh iya. Jadi jalan mereka pada megangin punggung saya. Sambil tutup mata, tapi Anda sendiri buka mata gitu sebagai pemandu. Itu ada yang nyasar, yang nyasar itu. Ada yang nyasar. Ada yang nyasar. Untungnya bukan kelompok saya. Jadi ada pertigaan. Saya belok kanan karena kelihatan. Ya. Cuman mungkin nggak tahu ini yang pemimpinnya ngantuk atau gimana gitu ya. Karena udah malam juga pasti dia ngantuk ya. Iya sih. Akhirnya ya kita ketawa-ketawa pas tahu oh ada yang nyasar. Kenapa sih lama banget bang? Ada yang nyasar teman Anda gitu. Aduh. Bisa nyasar gitu ya. Itu sih rohaninya. Terus apa lagi? Kalau tadi udah di Bantara, coba sekarang sebelum ke angkatan kita ke awal BEM. Awal masuk BEM. Awal BEM Kan yang tadi mana? kan tadi udah di-mention kan masuk pendidikan nih pas kelas 10. Iya. Nah, coba yang kelas 11 deh. Yang kelas 11 sekarang di divisi apa? Oh iya, saya tuh di BEM sekarang kelas 11 itu ada divisi baru yang saya masuk. Apa itu divisi barunya? Saya sebagai anggota di divisi MSDA. MSDA itu sekarang apa? Manajemen Sumber Daya Anggota. Oh, Itu baru dan cuma 5 orang doang. 5 orang. Jatuhnya kayak eksklusif gitu. Kayak eksklusif. Oh, itu tugasnya apa aja MSDA itu? Kita ya sesuai namanya manajemen sumber daya anggota. Kita Ngelatih gitu ya. dibagi dua. Ada yang namanya personalia sama kaderisasi. Ya ini bagus banget sih pembina BEM kita tahun ini tuh bagus banget. Beliau mikirin tentang generasi selanjutnya. Ya teman-teman mungkin tahu juga ya kaderisasi itu gimana, bagus lah. Kita ngelihat. Jadi kayak orang visioner, kita ngelihat begitu depan sekali. Tuh. Terus saya masuknya sih di kaderisasi. Itu mungkin ngikutin pelatihan, kita bikin pelatihan sama seminar gitu. Nanti adalah, tapi kita belum mulai sih. Oh, belum mulai. Karena emang ini masih awal jabatan. Masih awal-awal jabatan ya untuk BEM ya. Anda juga kemarin baru dilantik kan? Ya, dilantik sebagai ya, beliau ini di media. Dilantik media juga kemarin. Kita bareng-bareng. Jadi pas itu ide barunya ya dari pembina baru. 4 organisasi dari Pramuka, dari Unambalan ya, dari media, dari BEM, dari MPK dan juga dari angkatan kelas 10 yang baru ini itu
ketua-ketuanya dilantik dan anggota-anggotanya juga dilantik secara bersamaan di dalam aula gitu ya. Itu salah satu yang baru tahun ini. Ya, itu menurut saya lumayan bagus ya karena ya suatu yang baru dan bagus itu 4 organisasi sama satu angkatan baru digabung pelantikannya tuh kayak wow banget sih. Ya jadi kita tahulah ini ada organisasi-organisasi ini juga harus dihargai Iya, dan ada angkatan kelas 10 adalah juga. wujudnya Iya, gitu. Apalagi yang kalau angkatan tuh sebenarnya sangat berpengaruh sekali. Tentunya. Nah, yang BEM ini yang tadi ya saya BEM. Awal itu kan yang baru tuh SKU. SKU. Kalau yang tahun kemarin itu sebenarnya SKU pertama. Iya, SKU pertama. Pertama itu. Hmm. Ya, itu pertama. Yang aslinya itu cuma LDKM doang. Oh. Heeh. Jadi awal LDKM doang. Jadi gini, LDKM itu buat eksternal, Eksternal. buat sebelum Buat masuk BEM. orang-orang yang mau masuk BEM. Terus SKU itu buat yang udah masuk. keterima, udah Jadi masuk. eksternal tuh waktu itu rame banget yang ikut. Oh. Kelas 11 tuh saya ingat, wah kan pas saya kelas 10 itu banyak banget yang ikut, jadi seru lah. Ya, banyak banget itu. Nah, SKU yang tahun ini itu dipegangnya sama kita sendiri juga. Sama kelas 11-nya. Sama kelas 11. Jadi saya ngeliat sih ada beberapa kelebihan dan kekurangan. Cuman kayak lebih banyak kelebihannya gitu. Apa aja tuh kelebihannya? Kayak jadinya terasa bonding tuh lebih kuat. Kita Kita masa awal-awal ya tahulah mengorganisasi, Iya. memanajemen kita gitu, organisasi kita. Itu bagus banget. Tuh. jadi panitia SKU sekarang tuh dari kelas 11-nya. Ya. Dari kelas 11-nya MSDA juga ikut nggak? MSDA-nya divisi MSDA juga ikut, tapi rata-rata yang MSDA itu dia jadi panitia. Oh, jadi panitia. 5 itu ya? 5 tadi tuh. Ya. Sama kepala divisi mungkin ya, sama presiden BEM-nya sama wakil presiden BEM-nya. Ya. Nah, itu seru sih SKU itu kan yang saya bilang tadi sebelumnya. SKU itu kita di Ciater, puncaknya. Di puncak Ciater. Puncaknya kita ke Ciater. Puncak acaranya. Di situ sama kayak ada pra sama puncaknya gitu. Itu jadi puncaknya kita di Ciater, nginep, sama ada beberapa materi juga, ada FGD gitu. FGD itu fokus group discussion. Oh, jadi diskusi sama grup-grup divisi-divisi sendiri gitu. Isinya. Itu bagus ya. Akhirnya setelah selesai kita tuh juga ngerencanain yang panitia, ngerencanain outbound mini games gitu. Ya kekompakan lah. Iya, kekompakan. Nah, kita membagikan kelompok SKU pas bonding pas mini game ini itu kita nggak sesuai divisinya. Nggak sesuai Jadi divisi. pas pra itu kita biasanya notabene dengan divisi-divisi, sendiri, tapi pas di SKU puncaknya itu mini gamesnya kita pecah-pecah. pecah-pecah. Jadi divisi-divisi lain anggota-anggotanya gabung jadi satu Disesuaikan lah, grup yang lain. pokoknya dalam satu kelompok itu dari berbagai divisi. Akhirnya wah ternyata bagus juga hasilnya. Kalau dari kita ya, penglihatan kita panitia bagus. Jadi sebagai bentuk bonding ya, selain dari divisi sendiri ya mungkin udah kenal ya kalau dari divisi sendiri ya. Tapi kalau mungkin dari divisi yang lain mungkin agak kurang bondingnya. Jadi sebagai satu kesatuan BEM sama MPK juga ya pasti ya. Sama iya, MPK sama juga MPK. ya. BEM sama MPK kesatuannya tuh semua bondingnya dapat lah gitu dari anggota-anggotanya. Nah tadi udah dari BEM. Sekarang yang terakhir nih sebagai ketua angkatan. Tuh gimana tuh? Nah ini kan kalau dari awal tadi saya lihat Mas Tata ini bilang kalau saya mau mengikuti semua kegiatan. Sebenarnya saya ada beberapa yang saya tuh nggak kepikiran atau sebenarnya emang nggak mau gitu. Oh ternyata karena kita pemilihannya Musyawarah. di sini Pasti itu musyawarah. Ya. Musyawarah. Akhirnya kepilih tuh orang-orang 4 orang gitu. Tiga orang. Pasti tiga. Ya 3 orang. Dari 10 dari 10 itu di seleksi lagi jadi sampai 3 orang doang. Pokoknya musyawarah terus. Akhirnya ya gitulah pokoknya. Ya mau gimana lagi. Sebenarnya saya udah nolak tuh sebenarnya. Udah nolak. Pas tuh emang nolak ya pas itu? Iya itu nolak ke pemilihan kita. Nolak ke pemilihan angkatan. Tapi saya kalau nggak mau gimana? Oh nggak bisa, ini udah musyawarah. Oh, iya. Pasti kalau musyawarah udah persetujuan semua nggak bisa ini sendiri dong gitu. Akhirnya saya membuka hati, ya udah mau jalan lagi. Terus awal-awal yang
saya dapetin masalah itu pasti ada masalah kan. Iya, pasti ada masalah sebagai Apalagi- seorang ketua, apalagi angkatan tuh ya. Kita ada 100 Iya. berapa? 120-an ya? 120. Ya, 120-an. Itu awal-awal emang gimana ya? Bingung, bimbang gitu dan Bingung, mungkin betul, pusing, ya, bingung. Ini saya harus ngapain? Ternyata itu normal. Normal. Saya udah nanya Ke ke beberapa ketua angkatan yang dulu. yang Ya. dulu yang kelas 12 yang udah lulus juga mungkin ya. Iya, itu katanya, ya saya juga bingung. Mereka juga bingung. Ada saatnya mereka Bimbang, gitu. bingung. Ya, ada juga mereka juga yang nggak mau sebenarnya. Oh iya, Tapi emang karena musyawarah. iya musyawarah. Akhirnya bagus-bagus aja, fine-fine aja. Dan saya udah ngerasa fine aja dengan ini. Sebagai ketua angkatan nih. Jadi awalnya musyawarah ini Anda nggak ada kepikiran ya sebagai ketua angkatan. Nggak ada. Ternyata pas itu sistemnya musyawarah ya, musyawarah. Oh mungkin pilih ini diskusi dulu kita ya, pas itu diskusi. Terus akhirnya dapat satu nama yaitu Musyafa Shoki Abdillah sebagai ketua angkatan. Nah kalau dia udah cerita-cerita latar belakang kayak gimana rintangannya dari pramuka ya, tadi luar biasa banget. Dari pramuka malam-malam ya, jurit malam gitu. Terus ada yang kesesat gitu ya. Nah, iya itu. Dari tapak suci juga tadi lomba-lombanya ada atas, ada bawah, ada kalah, ada menang. Betul. Sekarang kita mau tahu dari Musyafa Shoki Abdillah. Kan tadi itu udah banyak tuh ya, dari tapak suci, dari pramuka, dari BEM, dari ketua angkatan dan juga kepala divisi Humas Asfera. Itu gimana sih cara ngatur waktunya, kan banyak banget tuh. Kan kadang ada waktu-waktu yang emang harus saat ini ada 2 kesibukan yang harus dijalani sama Musyafa nih. Nah itu gimana sih cara ngatur waktunya? Coba kasih tips dulu ke teman-teman Wanaja Bersuara. Nah iya, emang kalau apalagi kita megang banyak waktu mah paling masalah manajemen ya. Ya manajemen. Banyak waktu. Kalau yang saya pakai emang prioritas sih. Prioritas. Ini jalan aja sih sebenarnya, tinggal kita ngikutin aja. Terus alhamdulillah juga emang mereka nih nggak terlalu padat banget dalam satu waktu. Tapi deadline-nya ya lumayan deket jadinya. Iya. Tapi alhamdulillah masih bisa, kayak kita bisa ngerjain pagi, terus yang lainnya malam gitu. Terus kalau buat manajemen waktu mah sebenarnya waktu itu kita pernah dikasih materi yang Dari BK kalau nggak salah ya. dari BK, Ya, itu dari kelas BK. 10, namanya Femen Teknik tentang skala prioritas juga. Cuman ini bener-bener kayak dikelompokin gitu, 4. Iya. Mana yang harus kita lakuin, mana yang tinggal kita bisa serahkan kepada orang lain, Iya. mana juga yang bisa Disimpan juga. yang ya nanti Ya nunda nanti dulu. nunda dulu. Atau bahkan sama sekali kita nggak usah, udah buang aja, nggak usah kita kerjain gitu. Ya ada beberapa itu kan langsung aja ke pikiran saya, oh ini saya lakukan gitu. Jadi tahulah mana aja nih skala prioritasnya. Kadang kalau ada waktu mepet, ya kerjaan yang itu yang mepet ya. Misalnya udah deadline-nya kapan, deadline-nya cepet daripada yang lain, itu dikerjain duluan. Terus Pasti nanti- Anda juga ngerti, Iya. karena Anda juga Saya juga paham. tinggi Ini ya, juga. manajemen itu penting banget kalau misalnya udah, apalagi Musyafa ini banyak banget ya. Tadi ada 5 dari tapak suci lombanya. Kalau dari akademik sama tafisnya itu tetap bisa ke jalan juga. Alhamdulillah normal aja sih. Normal aja. Nggak terlalu bagus, nggak terlalu kurang. Nggak lebih nggak kurang, tapi tetap standar dan lumayan bagus gitu ya. Iya, alhamdulillah. Nah itu dari cerita-cerita dari Musyafa Shoki Abdillah sebagai orang yang lumayan banyak memegang amanah dan juga kesibukan nih di SMA Ashifa Bonsumerja. Dari lomba-lomba prestasi tapak sucinya tadi lumayan banyak dapat emas. Dari SMP ternyata dia sudah ikut tapak suci dan sekarang dilanjutin. Terus pramuka juga dari SMP sampai sekarang juga dilanjutin. Terus dari BEM, dari kepala divisi Asfera Humas, dan juga sebagai ketua angkatan tadi banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil, pengalaman yang bisa kita ambil, terutama tadi seperti cara ngatur waktunya, cara manajemen prioritasnya juga itu dari gimana dari kamu Syafanya. Nah mungkin sekian ya kamu Syafa, terima kasih udah mau diundang di podcast kita ini Wajib Bersuara. Oke. Wah, kita mau tahu dulu kesannya udah diundang sini itu gimana? Kesan. Saya kaget aja gitu. Masa orang kayak saya diundang? Lah, bagus dong. Kenapa? Kan banyak kegiatan tadi yang udah kita bahas. Enggak. Oh ternyata emang saya nggak nyangka kalau Bakal dapat Bakal- podcast. iya. Sebenarnya entah ini emang ya alhamdulillah saya bisa menyampaikan Iya. apa yang ini. Terus Pengalaman-pengalaman. mungkin saya bisa ngasih tahu satu lagi nih. Apa itu? Jadi pas saya kelas 8 itu saya pernah ikut yang namanya tes apa ya, tes minat dan bakat gitu. Itu namanya Steven. Tahu nggak Steven? Gak tahu apa sih Steven? Steven itu kan singkatan, ada sensing,
thinking, feeling dan intuiting dan imagine gitu ya. Itu ngapain tuh kegiatannya? Jadi dia semacam tes minat dan bakat atau tes psikologi dengan cara ngelihat DNA kita. DNA. Jadi waktu itu saya karena kan saya juga baru tahu waktu itu. Ya. Orang tua saya ngajakin buat ngecek itu. Pas saya lihat, pas saya hasilnya, saya disuruh nebak kan. Itu keren banget pas Steven tuh. Jadi pas yang orang yang saya ke ini ya, dia bilang kalau ini tuh digolong-golongin. Kayak misalnya sensing tuh digolongin juga sama sahabat. Oh iya. Ya kayak digolonginnya sama yang ini. Terus kalau thinking tuh sama yang ini, sama sahabat ini gitu. Saya lupa sih itu. Nah, saya tuh dapet thinking introvert. Introvert. Thinking introvert. Dapat introvert. Iya. Terus emang saya introvert. Terus pas kelas 11, kelas 10, saya ada MBTI. Ya, kita MBTI waktu itu ya. MBTI waktu itu kan. Itu dapatnya extrovert 100%. Extrovert 100%. Saya bingung. Di SMP introvert, SMA-nya extrovert 100%. Extrovert. Nah, terus saya tanya, saya dapat hasil DNA. Dapat kayak ini kan tesnya DNA. Jadi saya bilangnya gitu. Saya dapat tes dulu tuh introvert, tapi di sini 100% nih extrovert. Extrovert. Kaget kan? Kaget lah pastinya. Oh, emang katanya kalau kepribadian tuh bisa ngubah. Pastinya. Setiap 2 bulan dengan kebiasaan kita itu bisa mengubah dengan minat. kebiasaan baru yang terus dilaksanakan gitu. Terus ada kesimpulan. Sebenarnya tahu kan kalau misalnya gini, nggak ada yang namanya kamu bakat dalam basket misalnya. Iya. Tapi ada kan bakat yang mendukung basket. Iya, yang mendukung, bakat yang mendukung ini itu. Saya tuh dikasih tau gini. Di Steven itu ada yang beberapa gini. Misalnya gini, sensing itu dia ngejar uang. Ngejar uang. Dan yang ini dikejar uang. Oh iya. Bingung kan saya. Terus satu lagi yang ini dikejar jabatan, yang ini ngejar jabatan. Saya dapatnya yang dikejar jabatan. Dari jabatan. Berarti udah luar biasa nih dari Mungkin, iya, saya tes itu aja udah kelihatan gitu. apa ya? Nggak tahu sih. Mungkin Ya adalah. Itulah gitu. Ya itu mungkin teman-teman juga yang mau nyobain. Itu aja. Jadi itu dia pesan-pesan dari kamu Syafa Syokri Abdillah, pengalamannya tadi banyak dan bisa kita ambil pelajaran juga dari cara dia tadi ngatur waktunya, manajemennya dan juga pengalaman SMP serta SMA-nya sekarang. Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan buat teman-teman Wanaja Bersuara. Terima kasih kamu Syah udah mau diundang ke Wanaja Bersuara ini. Luar biasa banget ya. Luar biasa banget. Kita udah beberapa menit di sini. Mungkin keringetan gak sih? Enggak kan ini alhamdulillah. Oh iya, AC. Ada pendinginnya gede banget itu. Berapa cc itu ya? Oh cc. Ya itu kencang banget sih. Ini udah sebenarnya turun salju kalau mungkin kamera nggak bisa nangkep ya. Turun salju di sini. Wah, salju nggak ada salju. Ya mungkin itu aja yang bisa saya Satria sampaikan sebagai host dan juga kamu Syafa Syokri Abdillah sebagai narasumbernya. Terima kasih udah nonton Wanaja Bersuara. Jangan lupa nonton Wanaja Bersuara sebelum-sebelumnya, di like, di subscribe, di share dan juga ya biar teman-teman yang lain tahu lah ada Wanaja Bersuara. Sekian dari saya Satria. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum. Saya juga minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.